Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Gadi Palaksana dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang agresi militer Belanda 1. Mari kita simak videonya. Yang pertama ada pendahuluan. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, Belanda tidak serta-merta mengakui kemerdekaan Indonesia. Mereka ingin kembali menguasai Indonesia yang sebelumnya merupakan koloni Hindia Belanda. Upaya diplomasi dilakukan melalui Perjanjian Linggarjati pada 15 November 1946 yang mengakui kekuasaan Republik Indonesia secara de facto di Jawa, Sumatera, dan Madura. Namun Belanda tidak sepenuhnya menerima hasil perjanjian tersebut dan justru mencari cara untuk memperkuat kembali dominasinya di Indonesia. Ketegangan Republik Indonesia dan Belanda akhirnya mencapai puncaknya ketika pada 21 Juli 1947 Belanda melancarkan serangan militer yang disebut sebagai agresi militer Belanda 1. Serangan ini bertujuan untuk merebut kembali wilayah-wilayah yang kaya sumber daya serta melemahkan pemerintahan Republik Indonesia. Tindakan ini jelas melanggar perjanjian yang telah disepakati dan menarik perhatian dunia internasional. Kedua, ada faktor pendorong. Beberapa alasan utama yang mendorong Belanda melancarkan agresi militer 1 antara lain: 1. Ketidakpuasan terhadap perjanjian Linggarjati. Belanda merasa dirugikan karena hanya mendapatkan sedikit wilayah dan kehilangan kendali atas banyak daerah strategis. 2. Alasan ekonomi. Indonesia memiliki sumber daya alam yang kaya seperti perkebunan, minyak, dan tambang yang masih ingin dikuasai Belanda. 3. Keinginan mengembalikan kekuasaan. Belanda ingin mendirikan negara Indonesia Serikat di bawah kendali mereka, bukan Republik Indonesia yang merdeka. Dengan dalih bahwa pemerintah Republik Indonesia melanggar perjanjian Linggarjati pada 21 Juli 1947, Belanda melancarkan serangan militer besar-besaran yang dikenal dengan sebagai agresi militer Belanda 1. Yang selanjutnya ada kronologi. Kronologi yang mendorong adanya agresi militer Belanda 1. Yang pertama, satu latar belakang sebelum serangan. Pada 15 November 1946, Perjanjian Linggarjati ditandatangani antara Indonesia dan Belanda. Dalam perjanjian ini, Belanda mengakui secara de facto wilayah kekuasaan Republik Indonesia di Jawa, Sumatera, dan Madura. Setelah itu, pada 25 Maret 1947, Perjanjian Linggarjati disahkan, tetapi Belanda merasa dirugikan dan mencari alasan untuk membatalkannya. Belanda menuduh Indonesia melanggar perjanjian dengan mendukung kelompok-kelompok bersenjata di wilayahnya. Serangan militer Belanda dimulai 21 Juli 1947. Malam 20 sampai 21 Juli 1947, Belanda secara mendadak melancarkan serangan besar-besaran ke wilayah Republik Indonesia. Serangan ini dinamakan Operasi Produk dan dilakukan dengan dalih menegakkan ketertiban serta menstabilkan ekonomi. Serangan terjadi di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumatera dengan target wilayah kaya sumber daya alam, seperti yang bisa kita lihat dalam gambar berikut ini. Yang selanjutnya ada pendudukan wilayah strategis oleh Belanda. Yang pertama, Jawa Barat, Bandung dan sekitarnya Belanda dengan cepat menguasai daerah industri dan perkebunan. Bogor dan Cirebon menjadi sasaran utama karena memiliki jalur transportasi penting. Selanjutnya Jawa Tengah, Semarang, dan Ambarawa. Wilayah ini jatuh ke tangan Belanda karena memiliki jalur kereta api yang vital. Selanjutnya Malang direbut oleh Belanda untuk menguasai daerah strategis di Jawa Timur. Selanjutnya Sumatera Timur, daerah perkebunan dan industri seperti Medan dikuasai untuk kepentingan ekonomi Belanda. Kronologi setelah itu: 4. Reaksi pemerintah Republik Indonesia. Pada 21 Juli 1947, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden mengutuk serangan ini dan mengajukan protes ke dunia internasional. Tentara Nasional Indonesia melakukan perlawanan gerilya karena kalah dalam persenjataan dibanding Belanda. Pada 23 Juli 1947, Radio Republik Indonesia (RRI) menyiarkan seruan untuk mempertahankan kemerdekaan. Selanjutnya ada tekanan internasional terhadap Belanda. 29 Juli 1947, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadakan sidang darurat untuk membahas agresi Belanda. 1 Agustus 1947, PBB mengeluarkan resolusi yang meminta gencatan senjata antara Indonesia dan Belanda. Berikutnya, gencatan senjata dan perundingan Renville. Pada 4 Agustus 1947, Belanda setuju untuk melakukan gencatan senjata karena tekanan internasional. 5 Agustus 1947, PBB membentuk Komisi Jasa Baik untuk menengahi konflik. Desember 1947 sampai Januari 1948,
Perundingan Renville berlangsung yang akhirnya mempersempit wilayah Republik Indonesia. Berikutnya ada dampak. 1. Kehilangan wilayah. Indonesia kehilangan banyak daerah strategis karena Belanda berhasil merebut sebagian besar wilayah perkotaan dan ekonomi penting. 2. Tekanan internasional terhadap Belanda. 3. Melemahkan posisi Republik Indonesia. Setelah perundingan Renville, Indonesia harus menarik pasukan dari wilayah yang sudah dikuasai Belanda. Wilayah kekuasaan Republik Indonesia semakin kecil dan semakin sulit bertahan. Kesimpulan yang dapat diambil dari agresi militer Belanda I merupakan bukti bahwa Belanda masih ingin menjajah Indonesia meskipun sudah ada perjanjian diplomatik. Tindakan ini mendapat kecaman dunia internasional yang akhirnya memaksa Belanda untuk melakukan perundingan dengan meskipun secara militer Belanda unggul, tekanan internasional dan perjuangan rakyat Indonesia tetap berlanjut yang akhirnya berujung pada kemerdekaan penuh Indonesia setelah pengakuan kedaulatan pada 27 Desember 1949. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.